Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum ikhwani wa akhwati fillah wa a'lakum bi khair. Suaranya kurang jelas, Pak. Adas al-Jadid Soha Mi'ah wa khamsa wa ishrun. Bagian yang kedua dari kitab ini, Al-Qismu As-Sani, ayat 124, halaman 124. Al-Qismu As-Sani. Al-Jumlah Al-Fi'liyah. Al-Jumlatu Al-Fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Sebelumnya nadrusu al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim, yaitu al-mubtada wal khabar. Mubtada itu isim, khabar juga isim. Nah, al-an nadrusu al-jumlah al-fi'liyah. Berarti kita akan banyak mempelajari fi'il, kata kerja. Di pelajaran pertama dulu, al-kalimah, yaitu kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Salasa. Pertama ismun, summa fi'lun, summa harfun. Ismun contohnya kitabun, maktabun, masjidun, madrasatun, qalamun. Fi'lun ini akan kita pelajari. Harfun darasna, kita sudah mempelajarinya. Fi, ila, min, ala, bi, li, harfun. Itu huruf-huruf jar. Semua seperti di halaman berapa? 4. Seperti ada di halaman di safha 4. Halaman 4. Pelajaran pertama kita dulu. Di situ ada 3 unsur. Kalau itu al-jumlah, al-kalimah, al-harf. Di situ yang dimaksud adalah ada kalimat, ada kata, dan ada huruf. Penjabaran al-kalimat dalam bahasa Arab yaitu kata, ada kata benda, isim. Kata al-kalimah, kata benda.
ada kemudian saburo. Al-kalimah. Al-kalimah artinya kata, terbagi menjadi 3 dalam bahasa Arab. Ismun, kata benda, misal kitabun, qalamun, masjidun, madrasatun, dan seterusnya yang kemarin kita pelajari. Tolibun. Yang kedua adalah fi'lun, kata kerja. Ini yang akan kita pelajari. Harfun, ini sudah kita pelajari. Ila, min, bi, ala, itu huruf-huruf jar. Ini disebut al-kalimah, itu kata. Sana rusul fi'lun, kata kerja. Kata kerja ini fil lughah al-arabiyyah terbagi menjadi 3. Fi'il, di situ ada 1, 2, 5. Al-madi, asani al-mudhari, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Fi'il madi adalah kata kerja lampau, telah. Yang kedua fi'il al-mudhari. Wasalis, yang ketiga fi'il amr. Fi'il mudhari artinya fi'il yang sedang atau akan. Summa fi'il amr, kata kerja perintah. Madi, madi. Al-an iftah ad-dars al-awwal, yakni al-fi'lu al-madi. 126 mi'ah sittah wa ishrun, halaman 126. Fi'il madi adalah kata kerja yang digunakan untuk mengungkap atau menceritakan kejadian yang telah berlalu di masa lampau. Lampau di sini artinya bisa jadi sejam yang lalu, bisa jadi setengah jam yang lalu, bisa jadi sehari yang lalu, kemarin, seminggu yang lalu. Itu yang dimaksud telah berlalu. Nah, di sini misal zahaba, telah pergi. Jalasa, telah duduk. Hadara, telah hadir. Dakhala, telah masuk. Qara'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Kharaja, telah keluar. Ja'a, telah datang. Baik. Oh iya. Baik, perhatikan kata kerja fil lughah al-arabiyyah terdiri dari
Tadi kita perhatikan zahaba 3 huruf, jalasa 3 huruf, hadara, dakhala, qara'a, kataba, kharaja, jaa juga 3 huruf, jim, alif, hamzah. Betul? Nah, kaidah yang wajib kita ingat, fiil kata kerja dasar dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Asalnya kata kerja itu 3 huruf, tidak ada 2 huruf. 2 huruf maksudnya dal, ha, daha, tidak ada. Yang ada adalah harus 3 huruf. Huruf yang pertama, ya ini kan fiil. Kita jadikan ini rumus. Fiil ini, ya, fiilun kita kerjakan. Huruf yang pertama dari sebuah fiil disebut fa'ul fi'li. Huruf yang pertama dalam fiil itu disebut fa fiil, artinya ini kita jadikan rumus, ya. Yang kedua disebut ini huruf apa? Ain. Lihat, perhatikan, ain fiil. Yang ketiga ini huruf apa? Lamul fiil. Lamul fi'li. Maksudnya apa, Ustaz? Ini penting sebagai dasar. Nanti huruf ini kita akan timbang seluruh kata kerja. Contoh, zahaba. Mana fa fiilnya mana? Fa fiil maksudnya fa pada rumus fiil ini mana? Itu huruf pertama, berarti zal. Mana? Aina lam fiil. Lam. Yaitu yang dimaksud lam berarti huruf terakhir. Berarti ba. Aina ain fiil. Ha. Nah, seperti itu. Paham tuh? Talibat? Contoh. Talibat masih bingung. Maksudnya ini kita jadikan rumus. Ini kan fiil, fi'lun. Kita sedang membahas fiil. Kita sebutannya, huruf yang pertama itu sebutannya adalah fa fiil, artinya huruf pertama pada fiil. Nah itu huruf yang tengah disebut ain fiil. Maka huruf yang terakhir disebut lam fiil, artinya huruf lam pada rumus fiil ini. Berarti huruf terakhir. Maka contoh misalkan kalau jalasa, mana aina lam fiil? Sin, jangan sa, sin. Hurufnya sebutkan hurufnya. Aina ain fiil? Lam. Aina fa fiil? Iya, jim. Apa sih Ustaz fungsinya? Karena sekali lagi kita katakan kata dasar, kata kerja adalah 3 huruf. Cuma suatu saat dia akan ada tambahan yang menyebabkan kita bingung mana huruf aslinya. Contoh ya, istaghfaro. Contoh nih, istaghfaro. Nah ini maksudnya, perhatikan. Tolibat, istaghfaro, istighfar, maksudnya istighfar, meminta ampun. Ini adalah kata kerja yang sudah mengalami imbuhan, tambahan, sama seperti kerja, memperkerjakan. Berarti ada imbuhan, ya. Seperti cuci, mencucikan, berarti ada tambahan men dengan kan. Nah, bahasa Arab itu sama. Nah, ini perlu kita analisis mana kata dasarnya. Maka kita katakan di sini fa fiil, aina fa fiil? Ghairi
asal katanya adalah gofaro. Nih, asal katanya gofaro. Aina fa'il goin. Aina ain fi'il fa. Aina lam fi'il. Berarti ya yang selanjutnya ini imbuhan nih. Ini imbuhan. Ini akan kita pelajari nanti fil mustawasani atau mustawasalis semester 2 dan semester 3. Nah, sekarang ini kita akan pelajari dasarnya dulu, bahwa fi'il pada asalnya terdiri dari 3. Jangan pikirkan ini dulu. Nanti ini ada imbuhannya, ada berbagai macam imbuhan. Imbuhannya kadang 3 huruf, kadang 2 huruf, kadang 1 huruf. Contoh, ahsana. Ini ya, ini fi'il nanti, berbuat baik. Ahsana. Asal katanya apa? Asal katanya hasan. Asal katanya berarti imbuhannya 1. Ya, nanti ini kita pelajari contohnya. Jadi kalau ditanya sekarang, kataba, aina lam fi'il. Lam fi'il. Ba, kataba, aina ain fi'il. Ta. Aina fa fi'il. Oh, belum ditulis. Coba lo. Uktub toliba. Mumpung masih pagi, pelajarannya harus berat. Siangan kayaknya udah butuh ujian pada. Ya, baik. Jazakallah. Kelas Tolibat. Kelas baik. Al-an unzur ila safhah ba'daha. Ya, paham ya, ini contoh di antara fi'il madhi ada yang terdiri dari 3 huruf. Ini kata kerja dasar. Kata kerja dasar ini yang 3 huruf disebut fi'il sulasi. Sulasi artinya salasah, 3 huruf. Dan fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf ini memiliki 3 rumus, 3 pola. Artinya
ba'da istiqra, berdasarkan penelitian. Para ulama merumuskan kata kerja al-fi'il al-madi tidak lepas dari 3 rumus. Pertama, fa'ala, ainnya fathah, semuanya fathah. Rumus yang kedua, fa'ila, ainnya kasroh, dan fa'ula, ainnya dhammah. Maksudnya apa Ustaz? Artinya ada fiil yang harokatnya fathah semuanya, tidak boleh diganti kasroh. Dari sananya udah fathah semuanya. Sama seperti kita pergi, nggak boleh diganti pergo, walaupun dari Jawa, ya kan? Cuci, sudah cuci dari sananya, nggak bisa cucok. Itu maksudnya. Artinya fiil, contoh fiil dakhala tidak bisa berubah menjadi dakhila, tidak mungkin. Kenapa? Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam, ya. Artinya bahasa Arab dakhala ya fathah semuanya, dakhala. Berarti berdasarkan penelitian fiil-fiil madhi ini ada 3 rumus. Ada yang termasuk golongan rumus fa'ala, semuanya fathah. Ada yang termasuk golongan yang ainnya kasroh, fa'ila. Ada yang termasuk fa'ula, dan ini lebih sedikit. Rumus yang ketiga ini sedikit. Artinya fiil yang termasuk golongan ketiga ini sedikit. Ini dapat diketahui di kamus. Ya, di Mufradat ada, di kamus Mahmud Yunus juga ada yang hijau, yang coklat kan, ya, kamus. Nah, apa saja fiil yang termasuk wazan atau pola fa'ala, ya? Dakhala, masuk, telah masuk. Kharaja, telah keluar. Roja'a, telah pulang. Dan yang di sebelahnya tadi, yang halaman 126, contohnya banyak dulu. Jalasa, hadoro, qara'a, kataba. Itu berarti termasuk golongan pola yang pertama, fa'ala. Mana yang termasuk golongan yang kedua, fa'ila. Ini contohnya alima, tidak ada alamat. Sami'a, hafizah. Ini contoh. Suma asalis fa'ula. Dan ini sedikit, ya. Kaburo, besar, telah besar. Hasuna, telah bagus. Qoruba, telah dekat. Bukan keterangan, ini fiil. Fiil. Iya, benar saja. Besar, telah besar. Enggak, dia telah besar sekarang. Iya, ini kerja atau kerja ini? Dia pakai mic. gimana? Iya. Oh tidak, sudah ada di kamusnya begitu. Jadi kita cari di kamus langsung ada harokatnya. Jadi ini tidak perlu ijtihad. Artinya, iya saya, gimana? Iya, kalau membaca Quran, kalau baca Iqra, nah itu nanti, itu di fi'il amr. Nanti kita ada perubahannya. Bagaimana kalau Quran ini dinisbatkan ke saya membaca? Nah itu ada nanti setelah ini. Nah ya ini baru kita bahas kata dasarnya dulu. Nanti ini berubah ketika masuk ke domir, karena ganti orang. Saya membaca berbeda dengan kamu membaca. Kami membaca berbeda dengan antum membaca. Artinya masuk ke rumus ada nanti di halaman setelah ini, insyaallah.
Ini dihafalkan dulu, ini kata dasar bentuknya pakai domir huwa. Ini domir huwa, artinya dia telah pergi. Ini pakai domir kata ganti, maknanya huwa. Ya, dia telah pergi. Artinya semua kata kerja kita kembalikan dulu ke pola ini. Baru nanti dari sini berubah menjadi bacalah. Dia sedang membaca, nanti berubah lagi insyaallah. Baik. Nah, berikutnya 128. Bagaimana merangkai kata kerja yaitu fi'lun menjadi sebuah kalimat yang sempurna, maksudnya jumlah mufidah, ya, menjadi sebuah jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna. Al-jumlah adalah, ya, jumlah yaitu al-kalimat adalah ucapan atau tulisan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang dapat dipahami dengan baik maknanya, artinya kalimat sempurna. Muhammad tawil, at-talib mahirun, itu maksudnya dua kata. Jumlah ini maksudnya kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Jumlah fi'liyah yang sekarang akan kita pelajari dan jumlah ismiyah, ini sudah kita pelajari. Jumlah ismiyah itu maksudnya mubtada dan khobar. Perhatikan ya, jumlah ismiyah maksudnya adalah yaitu kalimat yang diawali dengan isim, yaitu mubtada dan khobar. At-talib jamilun, al-masjid ba'idun. Berarti al-masjid kan isim, berarti kalimat itu diawali dengan isim. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimat itu diawali dengan fi'il, artinya di depannya langsung fi'il. Nah, contoh, hadoro aliyun, Ali telah hadir. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang atau telah datang Muhammad. Hadarat Fatimah, Ja'at Fatimah. Lihat ada perubahan. Kalau perempuan ada perubahan ya. Kalau laki-laki hadara aliyun. Jika muannas hadarat berarti ditambah ta. Ciri perempuan ditambah ta. Nah, kita lihat halaman 128. Ini sudah kalimat sempurna ya. Apa ini? Tadi yang kita baca itu 1 sampai 4 apa dia? Jumlah fi'liyah ada 2 rukun yang harus ada. Artinya kalimat itu sempurna harus ada 2 syarat. Yaitu pertama ada fi'il dan ada fa'il, pelaku, subjek. Maka di sini lihat, hadara fi'lun aliyun fa'il, subjek pelaku. Telah hadir, siapa yang hadir? Ali. Hadarat, telah hadir, siapa yang hadir? Fatimah. Baik, sekarang undur ila saburo supaya lebih jelas. Masih bingung sepertinya. Ya, betul, nama itu. Contoh ya, mulai panas nih. Al-jumlah, nih al-jumlah, al apa tadi? Ismiyah. Apa artinya? Kalimat yang diawali isim. Kemudian al-jumlah, al-fi'liyah, fi'il dari fi'il, fi'liyah. Kalau jumlah itu artinya kalimat. Kalimat yang diawali isim disebut ismiyah. Ini pelajaran yang kita pelajari adalah kalau jumlah ismiyah harus ada 2 rukun. Apa rukunnya? Al-mubtada dan al-khobar. Artinya pelajaran yang kita pelajari
dari kemarin mubtada khobar itu disebut jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena di awal isim, al-mubtada kan isim. Maka contoh, at-thalib jamilu, al-masjid qaribun, misal. Al-ustad misal jadidun. Dan seterusnya. Kalau perempuan berarti tinggal tambah at-thalibatu jamilatun. Gitu ya. Ini isim nih, isim. Kata benda. Maksudnya bukan fiil. Nah, sekarang sebagaimana jumlah ismiyah ada dua rukunnya nih, maka jumlah fi'liyah juga ada rukunnya. Yang pertama disebut fi'lun, yaitu kata kerja. Yang kedua disebut fa'ilun. Fa'ilun itu subjek. Nah, berarti harus didahului fi'il. Tulis fi'ilnya. Lahaba, jalasa. Siapa yang pergi? Siapa yang pergi ini? Boleh aliyun. Siapa yang duduk? At-thalib. Kalau perempuan nanti yang duduk gimana? Iya, tinggal tambah tak saja ini. Jalasa begini, at-thalibatu. Maka jadilah bedanya apa? Yang ini ada kata kerjanya nih, disebut berarti jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali fi'il. Nah, bahasa kita sekarang masih fi'il madhi, lampau, telah pergi Ali, telah duduk thalib, telah duduk thalibat. Nah itu. Nah, jadi ini hanya istilah. Ada istilahnya. Kalau di jumlah ismiyah mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjeknya. Uktub hatta la tansa, supaya tidak lupa. Uktub. Biasanya yang ditulis oleh ustaz itu berkah. Biasanya. Bagi yang murojaah, bagi yang tidak murojaah bukan berkah. Ya, artinya ditulis tapi nggak dibaca lagi, sama aja nggak usah ditulis.
Kelas? Baik. Apaan? Untuk sabur hawalan. Lataf tahap kita ya. Jangan buka halaman setelahnya dulu. Kita bahas dulu supaya paham. Nah, sekarang kita telah belajar domin. Domin yang pertama apa? Huwa, huma, terus hiya, huma, hunna. Suma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini harus keluar di luar kepala ya. Suma, ana, wa nahnu. Baik. Jadi kata dasar tadi yang kita pelajari itu untuk domin dua. Maka kalau di sini kita pakai kata ba bisa. Perhatikan. Berarti maknanya adalah dia telah menulis. Dia laki-laki, ini laki-laki. Yang ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Dia telah menulis, laki-laki. Kalau mereka berdua telah menulis, berarti kata ba pakai panjang seperti ini. Kalau hum berarti kata hu. Nah ini bisa dilihat di halaman setelahnya. Coba lihat sekarang. Iftah. Bismillah, iftah. Jangan tegang. Nah ini maksudnya fa'il ada dua macam. Ada isim zahir. Apa Ustaz isim zahir? Yang tadi kita pelajari ini. Yang hadara Aliyun, ja'a Muhammadun, hadarat Fatimah. Itu namanya isim zahir. Artinya fa'ilnya kelihatan. Ya, fa'ilnya berupa nama orang maksudnya. Fa'ilnya berupa nama orang. Sekarang bagaimana kalau fa'ilnya berupa dhamir kata ganti? Artinya dia telah menulis. Mereka berdua telah menulis. Mereka telah menulis. Kamu telah menulis. Ini kan semua kata ganti kan? Kamu, dia, kami, saya. Namanya kata ganti. Nah ini disebut isim dhamir. Ini yang sedang kita mau pelajari. Namanya isim dhamir, yaitu dimasukkan ke dhamir yang ini. Yang tadi kita pelajari, yang Aliyun, ja'a Aliyun, hadarat Fatimah, kataba Aliyun. Nama Fatimah, Ali disebut zahir, artinya jelas kelihatan nama orang. Tapi kalau ini dhamir. Nah, maka perhatikan. Sekarang berarti kalau huwa di situ jadi hadara, dia laki-laki telah hadir. Kalau mereka berdua berarti hadara ditambah alif ya, sama seperti ini Bapak tulis ditambah alif. Kita lihat yang kita dulu aja. Hadara berarti dia berdua laki-laki telah hadir. Hadaru perhatikan tuh, rohnya ya, lam fiilnya huruf terakhirnya berubah jadi dhammah ditambah wawu ditambah alif. Hadaru berarti kalau kataba menjadi katabu. Kalau jalasa menjadi jalasuntas. Berarti mereka telah hadir. Mereka laki-laki telah hadir. Artinya 2 orang atau lebih ya, 3 ke atas. Kemudian hiya hadarat, dia telah hadir, perempuan maksudnya. Kalau 2 orang perempuan, hadarata. Lihat perubahannya. Bedanya apa dengan yang nomor 2? Bedanya ada taknya untuk membedakan bahwa dia perempuan. Mereka berdua perempuan. Kalau laki-laki tanpa tak, hadara. Jadi kalau muannas, hadarata. Mereka berdua perempuan telah hadir. Kalau mereka perempuan, jamaah hadarna. Tuh, sukun. Jadi sukun rohnya, lam fiilnya sukun. Coba ya. Sampai sini, sampai nomor 6. Coba misal kataba. Coba masukkan. Huwa kataba, huma kataba, hum
hunna, kata benar. Iya, baknya sukun, kata benar. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk anta di sini sampai antunna, bahkan sampai anak semuanya sukun. Huruf terakhirnya sukun, tinggal ditambah tak. Hadorta, kamu telah hadir. Hadortuma, kamu berdua. Hadortum, hadorti, hadortuma, hadortunna. Saya hadortu, nahnu kami hadorna. Iya, hadortu dengan hadorna. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Kenapa? Coba kita ganti kata. Baik, kalimat dulu deh. Ganti dengan zahaba. Ayo, buat. Terus. Nah. Nah, nanya pendek. Zahabuna. Nah, terus. Masih ada yang banyak berharokat. Jangan zahaba. Kalau udah nyampe anta, sukunkan. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Baik, tulab kawan. Misal tulab dakhola. Ayo. Dakhola, bukan dakhol. Nah, ya. Yang mana nomor 5 mana? Dakholata, dakholata. Hah? Ikan dakholat, dakholata. Ya kan? Dia tinggal ditambah aja, misalkan dari rumah ini kan, rumah perempuan kan, dakholat jadi dakholat. Begini jadi dakholata. Dakholat, dakholata, dakholna. Ya. Nah, maka ini wajib juga dihafal. Ini untuk dhamir ya, artinya. Berarti kalau misalkan ya ini sekarang itu tadi harokatnya yang fathah. Harokatnya fathah. Sekarang kita pakai rumus yang kedua. Lihat halaman 127. Halaman 127 kita pakai A5 ya. A5 kan yang berubah cuma terakhirnya. A5. Coba sekarang Tolibah A5 ayo. Iya, alimu terus. Alimat, alimata, alimna terus. Alimta. Mumtaz. Iya. Iya, jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma harokatnya aja karena rumusnya beda. Rumus tengahnya aja. Ya, apa yang tulab coba kita pakai yang dhamir, yang rumus ketiga yang kaburo. Coba ayo. Kaburo. Kaburu. Nah, misal seorang anak, Bapak, Abi, saya sudah besar. Abi, kaburtu. Itu maksudnya. Ini maksudnya tadi ya. Pak Febri nanya, ini besar fi'il apa bukan? Apa kata sifat? Beda antara saya besar, anak kabir. Saya besar. Beda dengan saya telah besar. Beda mana? Maka
Kalau itu sifat ya, artinya keterangan saya besar. Tapi kalau saya telah besar, ya maka ya kita pakai fi'il. Kata kerja kita pakai fi'il. Saya telah besar, saya telah tidur, ya. Maka kita menggunakan kata kerja ini, ya. Maka ini kita hafalkan. Ya, jadi hafalkan 3 rumus tadi: fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang membedakan hanya ainnya saja. Ainnya ada yang fathah, kasroh dan dhamma. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tinggal masukkan aja ke dhamir. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya ya. Al-an ada susadis wal ishrun, pelajaran 26, 131, mi'ah, wahid, wa salasun. Sekarang dhamir untuk mudzakkar. Huwa artinya huwa mudzakkar kan? Anaknya yang mudzakkar. Anta mudzakkar, nahnu mudzakkar. Ini mudzakkar. Misal, dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Tadi, ayo. Ya, Muhammad telah pergi ke sekolah. Dhahabtu ilal madrasah. Saya telah pergi ke sekolah. Nah, bedanya kalau yang Muhammad tadi disebut isim dhahir. Kalau yang dhahabtu disebut isim dhamir, kata ganti. Baik. Jalasa Zaidun 'alal kursi. Jalastu 'alal kursi. Tadi saya duduk di atas kursi. Saya duduk di atas kursi. Sampun sahih. Nah, kharaja Aliyun min baitihi. Kharajtu min baiti. Tadi Ali telah keluar dari rumahnya. Kharajtu min baiti. Ya, saya telah keluar dari rumah saya. Nah, dakhala Utsmanu hujratahu. Dakhaltu hujrati. Tadi Utsman masuk ke kamarnya. Dakhaltu hujrati. Saya masuk ke kamar saya. Nah, saya masuk ke kamar saya. Tas. Sekarang belum semua nih. Dhahabta ilal madrasah. Dhahabna ilal madrasah. Jalasta 'alal kursi. Jalasna 'alal kursi. Kharajta min baitika. Kharajna min baitina. Dakhalta hujrataka. Dakhalna hujratana. Artinya kalau dhamir itu yang baitikanya berubah atau tidak tergantung kita masuk kemana. Kalau misalkan kamu keluar dari rumahnya, nyahnya kembali ke perempuan, coba. Kharajta min rumahnya, nyahnya kembali ke perempuan. Baitiha. Ha kalau perempuan kan nyahnya perempuan. Bukan, misalkan kamu keluar dari kamarnya, artinya dari kamar dia. Misalkan, artinya tidak mesti harus baitika, tidak mesti. Kamu keluar dari kamar Muhammad, misalkan. Berarti kalau